Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian psikologi komunikasi massa. Nah, apa saja itu pengertian komunikasi massa? Mari kita bahas lebih lanjut. Psikologi komunikasi massa adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji dampak, proses, dan interaksi psikologis individu atau kelompok dalam konteks komunikasi massa. Nah, ilmu ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimana media massa seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar itu mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat luas. Nah, apa saja komponen psikologi komunikasi massa? Yaitu yang pertama, pesan media massa. Nah, pesan media massa ini memahami bagaimana pesan media disusun, dipresentasikan, dan diterima oleh audiens. Nah, ini mencakup aliansi konten dan struktur pesan media. Yang kedua, itu penerimaan pesan. Nah, meneliti bagaimana individu atau kelompok menafsirkan dan merespon pesan media ini. Nah, ini melibatkan psikologi persepsi, pemahaman, dan interpretasi. Nah, yang ketiga, pengaruh sikap dan perilaku. Ini mempelajari bagaimana media massa dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor seperti persuasi dan pengaruh sosial menjadi fokus utama. Yang keempat, itu pembentukan identitas dan budaya. Menginvestigasi peran media massa dalam membentuk identitas individu dan budaya masyarakat. Nah, ini bagaimana media menciptakan citra dan narasi yang mempengaruhi cara kita melihat diri dan dunia di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang kelima, dinamika psikologi kelompok. Ini menyelidiki bagaimana media massa mempengaruhi dinamika psikologis dalam kelompok. Nah, apakah itu membentuk konsensus atau meningkatkan polarisasi pendapat? Nah, dan selanjutnya kita akan membahas efek dari komunikasi massa. Itu yang pertama, pengaruh persuasif. Media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pendapat dan sikap seorang dengan memberikan pesan persuasif. Nah, itu seperti iklan, liputan, berita, dan program televisi dapat membentuk pandangan dan keyakinan. Dan yang kedua, itu pembentukan agenda. Media massa memainkan peran penting dalam menentukan agenda publik melalui seleksi dan pemilihan berita. Nah, media dapat mengarahkan perhatian masyarakat pada isu-isu tertentu. Dan yang ketiga, efek sosial. Nah, media massa itu memiliki dampak sosial yang signifikan. Nah, mereka dapat membentuk norma-norma sosial, itu menciptakan tren dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu dampak psikologis individu. Psikologi komunikasi massa itu memeriksa dampak psikologi individu seperti perasaan, ketakutan, kecemasan, atau kepuasan yang dapat muncul sebagai respon terhadap media. Yang kelima, model peran dan identifikasi. Nah, media massa dapat membentuk model peran dan identifikasi karakter dalam film atau selebriti, dapat menjadi referensi bagi individu dalam membentuk identitas dan nilai-nilai. Dan yang keenam, itu pengaruh. Nah, itu pengaruh kesehatan mental. Nah, pemaparan berlebihan terhadap konten media tertentu dapat berdampak pada kesehatan mental. Nah, psikologi komunikasi massa memeriksa keterkaitan antara media dan kesejahteraan psikologis. Dan yang terakhir yaitu efek kognitif. Nah, bagaimana informasi yang disampaikan oleh media massa, nah itu mempengaruhi kognisi
dan pemahaman individu, dari peningkatan pengetahuan hingga terjadinya disinformasi. Nah, pemahaman psikologi komunikasi massa dan efeknya ini menjadi penting dalam kaji peran media dalam membentuk budaya, identitas, dan perilaku dalam masyarakat modern. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.